tanda-tanda fitnah akhir zaman turun. Yang jadi komentator adalah tipe orang yang Nabi gambarkan 1500 tahun yang lalu, Rubaidah. Sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, siapa golongan itu? Ar-rajulu tabihi yatakallam fi amril amma. Dia adalah orang bodoh tapi berkomentar tentang urusan umat yang besar. Bukan bidangnya, tapi berkomentar tentang urusan umat yang besar. Bukan ahli nasab ngurusin nasab. Betul? Kayak Abu Janda, bukan ahli agama ngurusin tafsir. Fitnah akhir zaman. Bukan bidangnya, tapi dia seolah-olah dialah ahlinya. Sekarang semua apa yang diprediksi Nabi sudah nampak semua di depan kita. Ini fitnah akhir zaman sudah melanda negeri kita. Istighfar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Malam ini saya titipkan ilmu pertama untuk semuanya. Mau gak sih keluar dari acara kita malam ini? Insya Allah tambahkan 100.000 kebaikan untuk kita, keluarga kita, bahkan kampung kita. Mau? 15 orang. Kita tes yang kedua. Mau gak sih keluar dari masjid ini? Insya Allah akan hapuskan 100.000 keburukan masa lalu. Mau? Kayak terpaksa. Kita coba yang ketiga. Mau gak sih keluar dari acara malam ini Allah tambahkan derajatmu dengan tambahan 100.000 derajat di sisi Allah Tuhan? Mau? Kalau ingin dapat 100.000 kebaikan tambahan, kalau ingin Allah hapuskan 100.000 keburukan masa lalumu, kalau ingin Allah naikkan derajatmu 100.000 derajat tambahan di sisinya, cukup membaca zikir dahsyat ini 1 kali saja. Zikirnya ringan betul dibaca oleh lisan, tapi bisa memberatkan timbangan di hari kemudian. Mau tahu zikirnya apa? Jangan kemana setelah yang satu ini, kayak lebih syuting. Saya menemukan ilmu ini ketika dulu saya membeli sebuah kitab dalam bahasa Arab. Tebal kitabnya seperti ini. Judul kitabnya Tanqihul Qaulul Hafiz Bisyarhi Lubabil Hadith. Kitab ini ternyata dikarang oleh seorang ulama terkenal. Beliau guru besar di Masjidil Haram. Bahkan saking alimnya, beliau digelar Syaikhus Syuyukh Ulama'ul Hijaz, gurunya semua ulama-ulama besar yang hidup di negeri Hijaz. Anak-anak tahu Hijaz itu di mana? Duri belok kanan, Riau belok kanan. Naik pesawat 9 jam nyampe. Dulu namanya Hijaz. Sejak tahun 1924 Masehi ganti nama Saudi Arabia. Dulu namanya Hijaz, Pak. 1924 ganti Saudi Arabia. Artinya ulama besar ini sudah guru besar di Masjidil Haram sebelum negara Saudi ada. Dan yang patut kita bangga, ulama ini putra terbaik bumi Nusantara kita.
Hebat Indonesia. Putra terbaiknya itu ulama besar di negeri Hijaz sebelum Saudi Arabia ada. Muridnya banyak Pak. Di antara muridnya ada namanya Ahmad Dahlan. Siapa Ahmad Dahlan itu? Pendiri Muhammadiyah itu muridnya. Siapa lagi muridnya yang kedua? Hashim Ash'ari. Siapa dia? Pendiri Nahdlatul Ulama, itu juga muridnya. Coba bayangkan kalau muridnya sekali berahmad Dahlan, sedahsyat Hashim Ash'ari, POP BGT, top banget. Gimana gurunya? Siapa ulama ini? An-Nawawi Al-Bantani. Kitab-kitab karyanya banyak. Saya termasuk koleksi kitab. Ada Nihayatuz Zain dan lain sebagainya. Nah, kitab ini namanya Tanqihul Qaulul Hafidh bi Syarhi Lubabil Hadith. Beliau menyantumkan sebuah hadis riwayat dari Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin Allah tambahkan kebaikan, 100.000 kebaikan tambahan dalam hidupnya. Barang siapa yang ingin Allah hapuskan 100.000 keburukan masa lalunya. Barang siapa yang ingin Allah tambahkan derajatnya 100.000 lebih tinggi dari derajat sebelumnya, cukup membaca zikir ini 1 kali saja. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir ternyata dahsyat ketika kita bacakan. Bisa membuka ratusan ribu kebaikan untuk kita semuanya. Baru tadi saya dapat tema ini. Mendadak menjadi umat tangguh di tengah gempuran fitnah akhir zaman. Perasaan saya pernah kenal orangnya. Ngapain orang di sana? Bu, bicara soal fitnah akhir zaman banyak. Kalau saya kupas, nggak akan selesai dalam waktu 1-2 jam. Hari ini paling tidak saya teringat ada sebuah hadis Nabi. Ikuti saya. Saya alam nasi sanawatun khadda'a. Kata Nabi, nanti akan datang tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan menimpa umat manusia. Salah satu mukjizat Nabi, Nabi itu bisa melihat apa yang akan terjadi setelahnya. Dan fakta menyebutkan luar biasa, semuanya terbukti. Contoh, Nabi pernah memberikan sebuah prediksi nanti tanda-tanda akhir zaman itu jumlah laki-laki lebih sedikit, jumlah perempuan lebih banyak, kata Nabi. Padahal statement itu keluar dari mulut Nabi justru di zaman yang perempuannya langka, perempuan laki-lakinya yang banyak. Karena zaman dulu kalau ada orang melahirkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup, bagi mereka nista. Tapi kalau yang dilahirkan janin laki-laki disambut dengan pesta pora, betul, meriah. Karena faktor itu jumlah perempuan sedikit. Tapi Nabi bilang, nanti lihat saja jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Makin dekat kiamat nanti, kata Nabi, jumlahnya laki-lakinya 1 orang, perempuannya 50. Laki-lakinya 1, perempuannya 50. Sekarang omongan Nabi 1500 tahun yang lalu sudah terbukti. Silakan buka survei dimanapun. Di Jawa Barat 1 laki-laki sekarang sudah hampir 20 wanita. Berarti tanda kiamat sudah dekat. Kalau sudah 1 berbanding 50, kiamat sudah dekat. Bu, apalagi prediksi Nabi termasuk hadis ini. Akan datang tahun-tahun, kata Nabi, penuh dengan kedustaan menimpa manusia, kata Nabi. Apa saja kedustaan itu? Fitnah akhir zaman. Yusaddaqu fihal kadhib. Pendusta malah dipercaya. Orang pembohong dielu-elukan. Yang kedua, wa yukadzabu fihas sadiq. Orang yang jujur malah didustakan, katanya. Pembohong, pendusta
dipercaya, orang jujur malah didustakan. Sekarang sudah nampak di tengah-tengah kita, orang jahat dielu-elukan, ahli maksiat, orang yang baik malah dicaci maki dan dihina. Betul? Fitnah akhir zaman. Yang ketiga, wa yu'tamana fi hal kha'in. Kata Nabi, amanat diberikan kepada pengkhianat. Udah tahu itu orang pengkhianat, rekam jejaknya buruk, tapi malah diberikan amanat. Apa enggak hancur semuanya urusannya? Betul? Sekarang sudah fitnah akhir zaman. Ini kayaknya mulai main ketiduran. Ini kalau saya kupas dalam. Betul? Bu, yang keempat, wa yukhawwinu fihal amin. Orang yang jujur malah dikhianati. Jujur orangnya tapi malah dikhianati. Dan yang selanjutnya kata Nabi, wa yantiqu fi harru bayda. Tanda-tanda fitnah akhir zaman turun. Yang jadi komentator adalah tipe orang yang Nabi gambarkan 1500 tahun yang lalu, Rubaidah. Sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, siapa golongan itu? Ar-rajulu tabihu yatakallam fi amril ammah. Dia adalah orang bodoh tapi berkomentar tentang urusan umat yang besar. Bukan bidangnya, tapi berkomentar tentang urusan umat yang besar. Bukan ahli nasab ngurusin nasab. Betul? Kayak Abu Janda, bukan ahli agama ngurusin tafsir. Fitnah akhir zaman. Bukan bidangnya, tapi dia seolah-olah dialah ahlinya. Sekarang semua apa yang diprediksi Nabi sudah nampak semua di depan kita. Ini fitnah akhir zaman sudah melanda negeri kita. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Episode berikutnya singkat padat. Ustaz, terus bagaimana modalnya biar kita umat bisa jadi tangguh menghadapi tengah gempuran fitnah akhir zaman? Rumusnya simpel, jangan jauh-jauh dari Al-Quran kalau mau jadi muslim yang tangguh, siap diserang dari segala penjuru. Bu, siapapun yang jauh dari Quran pasti tidak akan tangguh, karena Quran itu petunjuk. Mau sukses harus ada petunjuk, mau cepat sampai ke lokasi harus ada Sherlock. Betul? Kalau di dunia kita bisa pakai Sherlock, saya mau pergi ke tempat acara, itu paling sering saya dan tim menggunakan fasilitas bikinan manusia Sherlock. Belok kanan, belok kanan, belok kanan, ternyata nyasar ke kuburan. Namanya human error, Habib, pasti ada kerusakan. Sering kali loh saya dikerjain itu, belok kanan, rupanya nggak ada makhluk, kuburan. Tapi saya bersyukur, saya sering disasarin Sherlock mampir ke kuburan, berarti pesan ngingetin saya mati. Teman saya parah betul dikerjain Sherlock, belok kiri, rumah janda. Kalau di dunia saja mau sukses, mau cepat sampai ke tujuan butuh Sherlock, apalagi urusan akhirat butuh hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itu cuma ada di Al-Quran. Kalau sudah dekat dengan Quran semuanya selesai. Kenapa? Karena Quran adalah konsep petunjuk yang paling aman dan menjanjikan. Alhamdulillah. Allahumma rahamna waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-layli fannahar waj'alna hujjatan. Sekali lagi
mau jadi muslim yang tangguh, dekatkan dirimu kepada Al-Quran yang notabene sudah Allah pilih menjadi hudan, petunjuk bagi hidupmu, kunci sukses selamat akhiratmu. Kalau mau dikupas Quran lebih panjang, sedikit saja. Quran mengajarkan tentang pilar pentingnya keimanan. Bapak Ibu percayalah, ketika seseorang imannya kokoh, kuat, maka apapun godaan, serangan, ancaman tidak akan pernah dihiraukan. Bahkan dia siap mati membawa iman sampai nafas terakhirnya. Betul? Betul. Ada anak muda nanya, Ustaz, tapi kami ini anak muda kadang-kadang iman suka turun, kadang-kadang suka naik. Jangankan iman, handphone saja butuh dicas, bro. Sering dipakai, lobet, butuh dicolok. Iman itu naik turun, cara ngecasnya ada konsepnya Nabi ajarkan. Kata Nabi, jadidu imanakum, perbarulah terus imanmu. Bahasa kita dicas, dicolok. Sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanuna, bagaimana kami ngecas iman kami? Kata Nabi, akfiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak, sering-sering basahi lisanmu menyebut zikir la ilaha illallah. Ternyata zikir itu adalah charger untuk membuat kita iman terus dicas, sinyal makin kencang, larinya makin dahsyat. Alhamdulillah, banyak-banyak menyebut lafaz la ilaha illallah. Dulu ketika di pondok, saya diajarkan oleh salah seorang guru kami dari Mesir, namanya Syekh Ali Al-Minyawi. Beliau ini munsyid terkenal di tahun 1990-an. Dulu belum ada Mahir Zain, belum ada Sami Yusuf. Kalau Sami Yusuf, Mahir Zain dari Arab. Sami Yusuf itu ternyata ada keluarga di Jawa. Sami Yusuf, dia orang Arab tapi ada keluarga dari Jawa, namanya Sami Mawon. Dulu ketika saya di pondok, datang Syekh Ali Minyawi ngajarin zikir ini. Sampai sekarang saya masih teringat, dan saya ajarkan ke anak saya, jadi amal buat Syekh Ali Minyawi walaupun beliau sudah tiada. Jadi kalau dulu saya ngendong anak saya baca zikir itu dari bayi anak saya. Zikirnya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alaihi salatullah. Yang punya anak, mulai hari ini mau gendong anaknya, stop nyanyi lagu Bang Toyib. Nanti besar gak pulang-pulang. Bapak Ibu, kenapa anak-anak zaman dulu akhlaknya bagus? Dari bayi dikasih rekaman zikir, sholawat. Sudah dicas imannya dari sejak kecil, kenali nama Tuhanmu, kenali resepi nama Nabi. Anak sekarang ini nggak pulang-pulang, minggat terus dari rumah. Kenapa? Dari kecil dinyanyi lagu alamat nggak jelas. Betul? Alamat palsu. Anak itu seperti kaset kosong, apa yang didengar pasti direkam. Betul? Kalau pengen punya kaset yang bagus, kasih rekaman yang baik. Alhamdulillah, orang kalau imannya sudah dicas, nggak akan pernah ada istilah takut dengan makhluk manapun. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nggak akan pernah ada rasa takut, nggak akan pernah ada rasa sedih. Kenapa? Karena dia hanya takut kepada Allah. Bagi orang yang beriman, takut dengan makhluk musyrik baginya. Karena ketika takut dengan makhluk berarti kita sudah menduakan Allah. Takut hanya kepada Allah. Orang yang beriman nggak akan pernah khawatir dengan apapun urusan dunia yang terjadi. Kenapa? Karena dunia ini sementara, akhirat target utamanya. Orang yang beriman, dia bukan mengejar dunia, tapi dia mengejar akhirat. Dunia dia yakini menghampirinya. Saya dulu teringat, ayah saya ngajarin saya, Ahmad, kejar dunia, jangan kejar dunia, kejar akhirat, nanti dunia mendatangi.
Saya bilang, gimana ceritanya ayah? Kok kejar akhirat punya menghadirimu? Nanti kamu masuk ke pondok, kamu ketemu jawabannya. Saya masuk ke pondok, ketemulah hadis kursi. Allah berfirman kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdami. Wahai dunia, kalau nanti ada hambaku, dia mengabdi kepadaku, dia berkhidmat kepadaku, bantu dia untuk bisa mendapatkanmu. Wa man khadamaka fastakhdami. Tapi wahai dunia, kalau ada hambaku malah mengabdi kepadamu, jadi budakmu, maka permainkan dia terus menerus, dia haus mengejarmu, jadi budakmu. Ternyata betul, Pak. Rezeki itu kan ada dua. Satu, ada yang kita datangi, capek, keluar dari rumah, ninggalin keluarga, jam pagi keluar, siang pulang, mandi keringan. Kenapa nggak coba mengejar rezeki yang kedua, yang mendatangimu jalur langit? Terkadang kita nggak perlu keluar dari rumah, nggak perlu bermandikan keringat, nggak perlu ninggalin keluarga. Ada hamba-hamba pilihan Allah hadirkan menghantarkan rezeki terbaik, dan kata guru saya pasti halal itu, karena sudah pilihan dari Allah buat diri. Dan itu unlimited, nggak bisa ditebak. Bihaitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak disangka-sangka dan nggak terduga-duga. Betul? Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Yang kedua, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin kita akan menyadari bahwa untuk menjadi muslim yang tangguh harus kompak, harus bersatu, jangan berpecah belah. Quran sudah mengajarkan wala tafarraqu, jangan berpecah-pecah belah. Mohon maaf, fitnah akhir zaman, Habib dengan Habib diadu, kiai dengan kiai diadu, antar organisasi diadu, betul? Antar agama diadu. Benar kata Imam Ali, menantu Nabi, rahmat Allah itu nggak akan turun buat satu kaum, kaum sekarang, dahulu, apalagi akan datang kalau di dalamnya ada perpecahan. Karena dari perpecahan mendatangkan kehancuran. Makanya al-barakah ma'al jamaah. Kalau mau berkah harus sinergi, harus bersatu, harus kompak. Mau tangguh harus kompak. Mohon maaf, Indonesia ini kan muslim terbanyak sedunia nomor 1 loh. Tapi ngerasa nggak tinggal di negeri ini seperti tamu, seperti penonton di lapangan sendiri. Mohon maaf ya, non muslim di negeri ini minoritas. Tapi kok terasa semua sistem ini dia menguasai. Kenapa? Kompak. Kita ini mayoritas, tapi nggak pernah mau diajak kompak. Betul? Padahal Indonesia ini muslim terbanyak nomor 1 di dunia. Para survei membuktikan jumlahnya 270 juta. Muslim terbanyak nomor 2 Pakistan, hanya 200 juta. Malaysia itu nggak ada apa-apanya, dek. Malaysia itu cuma 27 juta muslimnya. Itu pun sudah kita tambahin upin-upin dari Indonesia. Itu kan dari Indonesia, diambil sama Malaysia. Malaysia memang suka ngambil-ngambil milik Indonesia. Yang terbaik apa diambil sama dia. Betul? Bu, Malaysia suka begitu. Batik diaku-akuin, ambalat diaku-akuin, apa lagi? Rendang diaku-akuin. Saya kadang-kadang suka gelibit. Ada teman saya orang Madura. Madura ini kan akalnya 1001 cara. Pergilah ke Malaysia bang, nyampe ke Malaysia dihina sama orang Malaysia. Malaysia itu kadang-kadang kalau manggil kita Indo-Indo itu kadang-kadang bentuk pelecehan. Indo. Dipanggil orang Madura ini, Indo, sini. Awak dari Indonesia ke? Iya. Indonesia negeri kamu itu sekarang sudah begini. Kata orang Madura, sebentar mas, jangan asal cakap awak. Indonesia sudah kualitasnya menurun. Marah Madura. Maksud pakcik apa? Dulu kalian itu ngirim guru ke kami, sekarang kalian malah ngirim pembantu untuk kami. Madura cerdas, digituin langsung nyerang balik. Nanti dulu pakcik, bukan Indonesia yang kualitasnya menurun, Malaysia seleranya yang lagi menurun. Dulu suka guru, kok sekarang suka pembantu. Madura dia. Anak-anak muda nih, saya titip pesan.
Imanmu nggak akan sempurna kalau kau nggak cinta tanah kelahiran. Hubbul watan minal iman. Jangan lihat ketika di negaramu sedang diobok-obok negara, lawan, berani. Jangan jadi kucing Asia, macan Asia. Betul? Bu, ini ke depan kita nggak tahu, mungkin ada yang jadi menteri pertahanan. Yang agak malu-malu kayaknya jadi menteri wanita. Ada yang jadi menteri, tapi saya titip pesan kalau jadi menteri keuangan jangan naikin pajak. Dikit-dikit naik. Betul? Bapak Ibu, saya kadang-kadang geli. Dulu salah satu percakapan saya dengan Pak Suiko di atas helikopter, beliau bilang apa? Ustaz, lihat ke bawah. Ada apa bang? Gitu. Ustaz tahu ini punya siapa? Ini ketiga bang. Ini punya si Amerika kan? Amerika itu numpang cari makan di negeri kita, bisa kaya konglomerat di negeri kita. Numpangnya di Indonesia. Masa kita yang punya negeri nggak bisa kaya sih? Nyambung sih. Bu, ibu tahu orang kaya di Malaysia? Juragan sawit, nanamnya di Riau, nanamnya di tanah negeri kita, kaya di negeri dia. Kok kita yang punya tanah nggak bisa kaya sih? Ada yang nggak beres sistemnya. Bapak Ibu, Freeport punya Amerika. Saya ke Freeport berkapa kali itu Pak. Zaman Amin Rais jadi ketua MPR, beliau mau masuk ke Freeport nggak diizinkan oleh presidennya karena Amin Rais suka berkicau katanya, nggak mau kami izinkan masuk. Tiba-tiba saya iseng, bang kalau saya mau masuk dia ke KM Freeport sampai ke bawah naik ke atas semuanya, wah buat Ustadz boleh, padahal saya lebih berkicau. Saya masuk ke Freeport itu termasuk naik mobil yang lebih besar dari mobil film Jackie Chan, tahu kalian? Yang gede, yang bannya segede rumah. Itu harga bannya satu, dulu harganya 500 juta. Dia bilang, Habib pernah bank ini meletus itu kayak boom, pernah melindas mobil Innova kayak keripik katanya. Saya naik mobil itu, saya dipersilahkan lagi masuk ke tempat yang paling bawah, masjid paling dasar bumi. Saya pernah diajak naik ke tempat masjid paling tinggi di dunia. Itu wuduknya pakai lampu yang panas, saking dinginnya. Saya pernah pegang tanah Freeport dengan dua tangan ini Pak. Itu butiran emasnya nggak perlu pakai alat, sudah nampak Pak. Butiran emasnya dengan kasat mata sudah bisa kelihatan. Devisa negara Amerika, dolarnya tetap bertahan stabil. Itu kan butuh jaminan emas, betul? Tahu Freeport itu dari tahun berapa anak-anak? Gunung kita itu digali 1930. Sebelum merdeka, gunung itu dikerok oleh Amerika. 1930. Lalu begitu saya ada di gunung sebelahnya, presidennya bilang, Ustaz, ini gunung yang kita injak ini sebentar lagi nasibnya akan sama seperti gunung sebelah. Dia bilang, Ustaz, kalau mau jujur mengelola Freeport 10% saja dapat dari Freeport bisa menggaji seluruh karyawan pegawai negeri Indonesia. Gimana 50%? Gimana 60%? Sebenarnya Pak, kita doakan pemimpin kita ini, mudah-mudahan insya Allah jadi pemimpin yang terus dituntun Allah. Kita rakyat nggak pernah minta, kita rakyat nggak banyak minta. Kalau nggak bisa ngasih jangan memberi, kalau nggak bisa memberi jangan ngasih. Maaf, kalau nggak bisa memberi jangan majakin, kalau nggak bisa nyenangin jangan nyusahin, betul nggak? Kalau nggak bisa menghargai jangan menuntut untuk dihargai. Jadi pemimpin harus tahu diri. Makanya sekali lagi saya heran, kok ada orang bukan dari Indonesia bisa kaya raya numpang makan di sini, kok kita tidak? Ada apa dengan Indonesia? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala yang terakhir. Mau jadi muslim yang tangguh, aman dari berbagai macam serangan. Lagi-lagi dalam Quran diajarkan dia sering-sering berdoa. La yaruddul qada illa doa. Gak ada yang bisa merubah takdirmu kecuali dengan kekuatan doa. Tapi mohon maaf, sekarang terjadi pergeseran. Bapak Ibu tahu bedanya jamaah zaman all dengan now? Jamaah zaman dulu ketemu ustaz minta doa, zaman sekarang minta selfie. Betul? Lebih berharga foto ketimbang doa.
Maka saya titip pesan, kalau ketemu Ustaz, minta dulu doa, minta amalan, baru minta putu. Putu tidak bisa merubah takdir, hanya doa yang bisa merubah takdir kita ke depan. Maka hari ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kokohkan kita untuk menghadapi semua fitnah akhir zaman nanti. Semuanya ikuti saya, doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innakal azizul hakim, innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil. Singkat, padat, episode penutup. 1-2 menit ke depan saya agak bermuhasabah. Tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya, bayangkan semua dosa masa lalu. Jadikan perjumpaan hari ini menjadi asbab semua kedurhakaanmu diampuni oleh Allah. Kenapa kita selalu sial? Karena ada kedurhakaan yang belum kita sesali. Kenapa doa sering tertolak, tidak terijabah? Ada penahan benteng besar yang membuat doa tidak naik kepada Allah. Benteng itu adalah dosa kedurhakaan kepada orang tua. Allah nggak akan pernah ridho kepada siapapun yang nggak bisa mendapatkan ridho dari lisan ayah ibunya. Karena kunci sukses dunia akhiratmu sejatinya dekat dalam hidupmu, ada di bibir orang tuamu. Itulah makna hadis ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhul walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua murka, Allah pasti murka. Ketika sang anak mendapatkan ridho dari ayah ibunya, nah aku ridho kepadamu, langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat mengaminkan doamu, Allah pasti mengabulkan semua harapan dan cita-citamu. Semuanya tutup mata, bayangkan dosa masa lalunya. Bila perlu nanti menangislah sedahsyat-dahsyatnya, karena Nabi menjanjikan mata yang menangisi dosa masa lalunya aman dari sentuhan api neraka nantinya. Jangan ada yang bercanda, jangan pedulikan teman kanan kirimu, sibukkan dengan penyesalan masa lalu. Biar keluar dari majelis ini ada keberkahan dalam hidupmu. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan ayah ibumu semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Pesan saya, jangan lupakan mereka, jangan ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu engkau tidak pernah beramal untuk arwah-arwah. Mimpi besok kita mati, anak cucu beramal atas nama arwah kita, kita nggak pernah beramal dulu atas nama arwah orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau hari ini kamu berbuat kebaikan, kebaikan kembali untuk diri kamu sendiri. Bapak ibu, mau tahu kondisi orang yang mati sebenarnya dalam kubur itu seperti apa? Nabi bocorkan biar kita selamatkan mereka. Kata Nabi, mal mayyit fil qabri kal gharikil mutaghawwis. Orang yang mati di dalam kuburnya nasib mereka itu seperti orang tenggelam, kata Nabi, di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis memanggil nama keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan. Setiap detik nangis-nangis mencari-cari pegangan biar tidak tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Tapi sayang, seribu sayang, orang yang mati tidak mampu menambah kebaikan mereka sendiri, karena mereka terputus hubungannya dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nungguin kiriman amal kebaikan dari kita, keluarga yang masih hidup yang ditinggalkan oleh mereka. Itulah sebabnya Nabi menyuruh, uhduli mautakum, sering-sering kalian mengirimkan hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Nabi jawab, ada dua. Satu doa, dua sedekah. Sekali lagi, doa hadiah buat mayit ada dua. Satu doa. Siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, demi Allah saya pastikan
Kata Nabi, Allah sempitkan rezekinya. Silakan beli kitab judulnya Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Samarqandi, halaman 129. Ada hadis Nabi, tarkud doa lil walidain yadhiqul 'aisyu 'alal walad. Siapapun yang malas mendoakan ayah ibunya, baik yang hidup apalagi yang sudah tiada, pasti Allah sempitkan rezekinya. Makin kencang doamu kepada ayah ibumu, makin terbuka keran rezekimu. Lalu yang kedua, sedekah buat mayit itu apa? Hadiah buat mayit yang kedua apa? Sedekah. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, urutan sedekah itu bukan ngasih anak yatim dulu ya, bukan ngasih fakir miskin dulu ya. Di situ pentingnya berilmu baru beramal. Di Jakarta saya diundang orang kaya, usahanya batu bara, baru punya batu bara sudah kaya, belum punya batu nisan. Dia bikin acara di hotel berbintang 5, 1000 yatim dia hadirkan, dia sedekahi. Undang Fukaimah, bangga dia. Tiba-tiba sebelum saya tausiah, ada nenek duduk di samping saya, menegur saya, Ustadz Al-Habsyiyah. Iya ini, Ustadz kenal nggak dengan anak muda yang bikin acara yang begini mewah? Saya tidak kenal, baru kali ini dia mengundang saya. Menurut Ustadz orangnya seperti apa? Menurut kasat mata saya yang bodoh ini, hebat anaknya. Hebatnya di mana Ustaz? 1000 yatim tadi di depan saya sedekahi. Mendengar itu si ibu ini menangis. Saya tanya, loh kenapa ibu menangis? Saya ini ibunya. 1000 yatim dia sedekahi, tapi untuk orang tuanya dia hitung-hitungan. Buat teman jor-joran, buat orang tua dia hitung-hitungan. Buat pasangan nggak pernah ada kata titik, selalu koma. Tapi buat orang tua setengah mati dia sedekahnya. Mohon maaf punten, istrimu ini bisa jadi mantan loh mas, suamimu ini bisa jadi mantan, tapi orang tua kita nggak akan pernah bisa jadi mantan. Jangan sibuk membahagiakan orang tapi nggak bisa membahagiakan orang tua kita sendiri. Nanti pulang dari sini buka Al-Baqarah 215. Awal bunyi ayatnya yas'alunaka madza yunfikun. Ayat itu turun karena ada pengusaha kaya raya tinggal di kota Madinah, namanya Amr bin Jamuh, sahabat Nabi, orang yang suka sedekah, tapi dia bingung siapa urutan sedekah yang harus didahulukan. Dia bertanya kepada Nabi Habib, turunlah ayat itu jadi jawaban. Ternyata urutan sedekah itu yang pertama falil walidain, kasih dulu orang tuamu. Sebelum kau ngasih yatim dan fakir miskin, orang tuamu dulu. Orang tua kita ada berapa? Kata Nabi ada 3. 1 ayah ibu yang melahirkanmu, 2 ayah ibu yang pernah mendidikmu, guru-gurumu, jangan kau lupakan. Yang ketiga ayah ibu yang menikahkanmu dengan anaknya, mertuamu. Urutan kedua sedekah, baru kerabatmu. Siapa kerabat kita? Pasangan, anak, saudara, tetangga. Urutan ketiga sedekah, baru kasih anak yatim. Urutan keempat baru fakir miskin. Urutan kelima ibnu sabil. Sekali lagi, urutan sedekah yang pertama harus didahulukan, kasih dulu siapa? Saya pernah membuktikan itu Habib. Pertama kali saya menerima gaji dari hasil keringat 1 juta, saya kasih ayah saya. Nggak lama dari situ datang rezeki 10 juta menghampiri saya. 10 juta saya kasih ibu saya. Nggak lama dari situ Pak, 100 juta datang dalam hidup saya. Baru pertama pegang uang 100 juta, belum saya gunakan, belum saya berikan apa-apa, belum menyenangkan hati. Tiba-tiba, beberapa hari berikutnya, ibu dan ayah saya datang menghampiri saya. Ahmad, boleh nggak sih Umi dan ayah berhutang kepadamu 100 juta nah? Nanti Umi ayah cicil ya nah, ada kebutuhan mendesak, Umi mau bantu saudara Umi. 100 juta pinjam ya nah? Mendengar kata ngutang saya nangis. Saya bilang, ayah Umi please jangan pakai kata ngutang. Ayah ini mencuri semua milik saya, ambil saja, saya halalkan. Jangankan harta, nyawa saya milik kalian. Anak-anakku saya masih ingat zaman Nabi, seorang sahabat melaporkan ayahnya, ya Rasul marahin ayahku. Kenapa? Kata Nabi, suka mencuri hartaku. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin. Kata Nabi, anta wa malu kali abika, dirimu, hartamu, nyawamu, semuanya milik orang tua. Makanya percayalah, kalau untuk orang tua merem saja. Maka yang sudah berwakaf hari ini saya sarankan, niatkan begini, ya Allah, terima kasih engkau pilih aku menjadi hambamu, dari sekian banyak hambamu engkau pilih aku hambamu yang melakukan wakaf Quran ini. Aku bersyukur kepadamu. Kenapa harus bersyukur? Janji Allah biar ditambah.
Kalau hari ini engkau berwakaf 1 juta, besok rezekimu nambah, bisa naik 2 juta. Bapak Ibu, semua yang boros-boros itu dilarang oleh Allah. Semua yang boros. Tapi ada 2 jenis boros yang diperbolehkan. Pernah belum dengar pelajaran ini? Saya hadirkan ilmu ini dari Habib Zain bin Semih, ulama besar di Madinah. Saking alimnya beliau digelar sebagai Imam Asy-Syafi'i abad sekarang, saking pintar. Beliau punya kitab Fawaidul Mukhtar, saya beli bukunya. Di sana disebutkan la yanbaghi 'alal israf illa fi mas'alatain. Semua yang boros-boros itu dalam agama memang dilarang, tapi ada jenis boros yang malah diperbolehkan. 1, boros dalam urusan apa? Ikramul bait, memuliakan tamu nggak boleh hemat, nggak boleh. Memuliakan tamu boleh boros, keluarkan semua makanan. Habis ini makan apa gitu? Aman ya? Takut saya ditutup kali jamaah. Aman. Yang kedua, boros dalam urusan apa? Sedekah, nggak boleh hemat. Sedekah harus boros. Kenapa nggak sedekah, Pak? Alhamdulillah, bulan kemarin saya sudah. Kalau bisa setiap detik kamu sedekah, setiap detik. Ustaz, saya nggak bisa sedekah pakai uang. Turun derajatnya. Qaulun ma'rufun sedekah. Omongan yang kebaik-baik keluar dari mulutmu nggak nyakitin orang, itu nilainya sedekah. Ustaz, saya ini jangankan ngeritik, mudi saja bisa berantem. Ada orang-orang yang kadang-kadang nggak pintar dalam berkata-kata. Padahal niatnya baik. Niatnya baik, cuma salah ngomong. Imam Syafi'i pernah ngerasain begitu. Imam Syafi'i lagi sakit, Pak, terbaring. Datang sahabatnya. Sahabat ini mau ngedoain. Ya Allah, mudah-mudahan engkau angkat penyakitnya. Salah ngomong. Ya Allah, angkatlah nyawanya. Bangun Imam Syafi'i. Ya Rab, biqalbihi la bilisanihi. Kata Imam Syafi'i, ya Allah tolong kabulkan yang di hatinya ya, jangan yang diucapkannya. Karena hatinya pasti ingin mendoakan saya. Ada orang yang nggak pintar ngomong. Nah, kalau nggak bisa, sedekahnya yang terakhir. Apa itu? Senyum aja lihat orang. Gak usah ngomong. Ada orang senyum aja. Itu sudah sedekah. Jadi nggak ada kata hemat dalam bersedekah. Boroslah. Apalagi sedekah beli Quran. Sedekah itu membuka berkah. Diberikan Quran isinya berkah. Dihadiahkan atas nama orang tua. Bukankah berbakti itu kunci membuka berkah? Alangkah dahsyat manfaatnya nanti yang sudah berwakaf. Saya bangga tadi dengan panitia luar biasa. Ini yang pertama kali kami dilihat. Timnya belum datang, Qurannya sudah dikumpulkan. Mudah-mudahan ada yang nambah lagi sekali. Bu, urutan pertama itu pemenangnya kemarin di daerah Bagan, terkumpul 700 Quran. Urutan kedua tempat ini 650-an. Urutan ketiga kemarin 600 Quran. Dari 20 titik berarti tempat ini posisinya kedua. Kalau saya bilang tanggung ini harus jadi yang pertama. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau berwakaf lagi silakan angkat tangan. Dan kabar baiknya mereka nggak pernah maksa, nggak ada uang sekarang, nabung nyicil sampai bisa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan agama dianjurkan. Ustaz, saya takut kalau ngangkat tangan nanti dibilang riya dan sombong. Makanya belajar yang tuntas. Dalam Quran teori sedekah diajarkan ada 2. Salah satunya wa'alaniyatan. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh dilelang, boleh dipublikasikan dan diperlombakan kalau menyangkut 5 shalatul jami' buat umat yang banyak. Kenapa Indonesia hilang berkahnya? Bukan banyak orang jahat, banyak orang baik nggak semangat diajak dalam kebaikan. Kita kalah dengan mereka. Betul? Betul? Bu, saran saya 5 menit waktu tersisa, manfaatkan yang belum sempat berwakaf. Angkat tangan. Ustaz, saya nitip wakaf 5 Quran atas nama ayah ibu saya, mertua, guru. Lalu tambahkan ya Allah lewat wakaf Quran atas nama ayah ibuku, kabulkan hajat duniawiku. Sebut satu-satu, tutup dengan Al-Fatihah. Cepat doa diijabah. Ini kejadiannya di Kuansing kemarin. Ada ustaz 12 tahun pimpinan pondok pesantren, Pak, menikah 12 tahun nggak punya keturunan, ratusan juta dia cerita ke saya sudah melayang berobat ke Penang, Malaka, Johor, sia-sia. Lalu dia dengerin ceramah saya, dia angkat tangan. Ustaz, 30 Quran saya wakafkan atas nama ayah ibuku untuk menembus semua kesalahan dan kedurhakaanku, menjemput berkahku dan keluargaku. Lalu saya mendengar dia selipkan doa, ya Allah lewat wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, hadirkan keturunan dalam rumah tanggaku. Al-Fatihah. 2 bulan berikutnya WA saya, istrinya hamil. Kalau nggak bisa wakaf yang besar, nitip wakaf yang kecil. Dan jangan meremehkan kebaikan. Kecil di matamu, besar di mata Tuhan.
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Masih ingat cerita Nabi seorang pelacur wanita malam masuk surga diampuni dosanya, kenapa? Memberi seteguk air kepada angin. Gimana antum ngasih 5 Quran buat orang tua? 10 Quran, 20 Quran, 30 Quran, yudha'ifu liman yasha', dilipat gandakan nantinya. Dan kabar baiknya yang terakhir saya sampaikan hadis ini, Quran ini salah satu amal yang gak bakal putus sampai kiamat. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang gak bakal putus sampai kiamat, terus membahagiakan si mayit dalam kuburnya sampai kiamat. Nabi bocorkan yang kita amalkan, wa mushafan waqafahu, wa Quran yang kau wakafkan. Anak-anakku, satu Quran berapa juz? Di sini masih 30 juz. Berapa surah? Berapa ayat? 6.000. Nah, mulai sekarang jangan lagi bilang 6.666. Itu gak benar, Pak. Yang benar 6.200-an. Bedanya cuma beda 200 berapa gitu. Bukan 6.666. Saya nggak menemukan itu. 6.200-an. Berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Menurut Imam Asy-Syafi'i 1.027.000 huruf. Satu hurufnya saja dibaca maupun diwakafkan 10 pahala Nabi janjikan. Kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta setiap detik mengalir dari berkah dan pahala bagimu yang berwakaf, berkah beranak cucumu yang masih hidup, ratusan juta setiap detik mengalir dari ampunan bagi arwah-arwah yang kau atasnamakan wakaf Quran. Hapus semua penyesalan masa lalumu kepada ayah ibumu lewat wakaf Quranmu, hadiahkan atas nama mereka. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, kita sempurnakan, tanggung, kalau bisa tempatnya jadi yang nomor 1. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Saya panggilkan Ustaz Qadri 5 menit menjanjikan perubahan untuk hidup kita, rezeki kita, anak cucu kita, kematian kita. 5 menit terakhir ini akan merubah kondisi arwah kita dalam kuburnya. Ustaz, saya belum punya uang sekarang. Nabung, cukup angkat tangan, sebutkan nama. Ada tim mereka yang pakai rompi ini cuma mencatat nitip nomor rekening yayasan. Bawa pulang, nabung dulu, cari rekan. Ada waktu besok, lusa, sampai 1 minggu setelah acara ini silakan transferkan. Percayalah, selama ada nawai itu yang baik, ada rezeki dan jalan dibukakan. Setiap tahun menjelang haji, kenapa pemulung bisa pergi haji, pemborong tidak? Penjual koran bisa pergi haji, penjual berian susah. Pembantu pergi haji, majikan tidak. Apa bedanya? Yang satu berani pasangnya dalam kebaikan, rezeki jalan dibentangkan. Yang satunya punya uang di genggaman, bahkan di tabungan, gak pernah pasangnya dalam kebaikan. Uangnya gak pernah memuliakan dia. Sebanyak apapun hartamu, besok mati dua jadi rebutan dan warisan. Harta yang sebenarnya yang dibelanjakan di jalan Tuhan. Motor bisa dibeli, mobil bisa dibeli, dan orang tua berjuang sampai mati. Silakan.